Amin. Tidak banyak basa-basi, berdirinya saya di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi saya mau presentasi. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang pengujian produk. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Rahmat Saada sebagai moderator dan pembimbing saya Rita Wazana sebagai pemateri pertama. Saya Risa Widawati sebagai pemateri kedua. Saya Nafi Mulana sebagai pemateri ketiga. Saya Rati Hayati sebagai pemateri keempat. Saya Sifatul Rahma sebagai pemateri kelima. Saya Nabila Dina sebagai konsulen. Untuk mempersiapkan itu, langsung saja ke materi yang pertama. Kepada teman saya persilakan. Arti dan tujuan pengujian produk. Arti pengujian produk. Pengujian produk merupakan salah satu tahap dalam pengembangan produk baru. Sebelum diproduksi dan dipasarkan, produk baru terlebih dahulu didapatkan bukan melalui dari kelompok konsumen yang menjadi sasaran. Dengan pengujian produk, perusahaan atau suatu usaha akan memperoleh produk atau barang yang memiliki maksimal yang diinginkan. Tujuan dengan melakukan pengujian produk, perusahaan atau suatu usaha akan dapat lebih memperkaya konsep produk dan memilih produk terbaik yang diminati konsumen. Metode seperti ini bisa diterapkan dalam berbagai macam produk, baik barang ataupun jasa. Lanjut saja ke materi yang kedua kepada teman saya. Tahapan pengujian produk. Tahapan pengujian produk sebelum kita menawarkan di pasaran secara umum meliputi membuat prototipe produk terlebih dahulu, evaluasi prototipe, lalu memberikan tester pada di pasar, evaluasi tester dan pasar, membuat rencana lanjutan setelah evaluasi, produksi massa, evaluasi produksi massa. Pada tahapan selanjutnya, 1. Pembuatan model dengan 3 persyaratan harus dipandang oleh konsumen sebagai suatu perwujudan atribut-atribut pokok. Seperti produk sebelumnya harus dapat bekerja dengan aman dalam keadaan dan penggunaan yang normal. Bisa dilaksanakan oleh pabrik sesuai dengan anggaran yang tersedia. 2. Pengujian fungsional. Pengujian untuk mengetahui apakah produk tersebut benar dan berfungsi dengan baik dan aman bagi konsumen. 3. Pengujian konsumen. Mencoba konsumen untuk menilai bagaimana tanggapan konsumen. 4. Pengujian pasar. Pengujian pasar ini merupakan proses di mana produk dan program pemasaran masuk ke dalam kondisi yang belum nyata. Lanjut ke materi yang ketiga kepada teman saya. 1. Manfaat pengujian pasar. Untuk membuat keramahan dan orang masa datang yang lebih dipercaya, pengujian awal jalan berbagai alternatif rencana pemasaran. Pemasaran akan menentukan sumber kegagalan produk yang disebut dari perhatian pada tahap pembuatan produk. 2. Tahapan proses pengujian produk baru. 1. Technical testing atau pengujian teknis, yaitu dengan cara membuat prototip yang merupakan approximation atau perkiraan produk. Contohnya, estimasi usia banyak produk bisa berpengaruh terhadap frekuensi dan banyak pengiriman. 2. Pengujian reference and satisfaction testing atau frekuensi dan kepuasan. Secara umum ada 2 cara yang dibutuhkan dalam pengujian ini, yaitu meminta konsumen menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu. Kemudian mereka diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan
simulasi tes market atau kemudian proses simulasi, yaitu prosedur riset pemasaran dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. 4. Tes market, yaitu pengujian pasar, yaitu perusahaan akan menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang bisa diberitakan melalui berbagai pasar di mana produk itu nantinya akan dijual. Metode pokok untuk pengujian pasar produk konsumen. 1. Self research. Dalam metode ini, konsumen yang pada awalnya mencoba sebuah produk secara gratis ditawarkan lagi produk tersebut adalah bersaing dengan harga lebih murah. 2. Simulasi tes marketing. Dalam metode ini, perusahaan akan menanyakan beberapa hal kepada mereka berhubungan dengan awareness dan preferensi mereka terhadap berbagai merek pada jenis produk tertentu. 3. Metode tes marketing. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengatur faktor dalam toko dan bukan terbatas pada perilaku pembelian konsumen tanpa harus melibatkan konsumen itu sendiri secara langsung. 4. Tes market adalah cara utama dalam menguji sebuah produk baru dalam situasi sama yang nantinya akan dihadapi dalam pengujian produk yang bersangkutan. Lanjut saja ke materi yang keempat. Kepada teman saya dipersilakan. Selanjutnya metode pengujian produk. Secara umum, ada dua metode dalam melakukan pengujian terhadap sebuah produk. Yang pertama, meminta konsumen menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, melaksanakan blind test, yaitu dengan cara konsumen membandingkan sedemikian rupa berbagai macam merek produk dan alternatifnya tanpa mengetahui merek atau produsennya. Selanjutnya adalah resiko-resiko yang terdapat dalam pengembangan dan pengujian produk baru. Yang pertama, resiko R&D, yaitu resiko di mana produk yang sudah dikembangkan ditolak atau tidak disetujui oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, resiko pemasaran, yaitu resiko di mana produk tersebut gagal di pasaran. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam meminimalisasi resiko kegagalan produk. Yang pertama, market understanding atau pemahaman pasar, misalnya dengan riset kualitatif. Metode riset yang digunakan antara lain focus group discussion, in-depth interview, dan kunjungan langsung yang dapat membantu Anda untuk memperoleh informasi. Yang kedua, ketika melakukan pendekatan kategori assessment research, yaitu dengan Anda meneliti perilaku konsumen terhadap produk dan penggunaan produk dalam kategori, bagaimana konsumen mengevaluasi merek berdasarkan atribut produk, apa yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian, serta mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, segmentasi akan membantu dalam mengidentifikasi target pasar. Segmentasi juga membantu dalam membuat positioning produk yang tepat. Selanjutnya ke materi terakhir yang akan menjelaskan tentang produk yang kami bawa. Saya persilakan. Citato lahir tahun 1990, berasal dari Cici Potato, yaitu makanan ringan dari kentang asli, renyah dan penuh rasa, diproses secara higienis. Untuk mengetahui cara pembuatan citato, mari kita tonton video.
Keunggulan Citato yaitu gurih, lezat, renyah, dan mudah didapatkan, seperti di Indomaret, Alfa, supermarket, dan lain-lain. Kekurangan Citato yaitu isi sedikit yang tidak sebanding dengan harga. 2. Di dalam produk Citato terdapat kandungan MSG lebih dari 1%. Hal itu yang membuat produk ini berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Jadi ini adalah logo dari Citato. Ini adalah foto Citatonya. Yang ini adalah Maju. Yang ini adalah foto Citatonya. Ini komposisi dari Citato. Ini informasi nilai gizi dari Citato. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Pertanyaan pertama. Akan bertanya kepada kelompok 4. Berasal dari mana Citato? Pertanyaan kedua. Saya Ayah Mawati dari kelompok 2 ingin bertanya, menurut pendapat kalian, apakah kualitas barang hanya ditujukan untuk memberikan kepuasan konsumen? Mengapa dan bolehkah saya mencicipi Citatonya untuk memastikan apakah betul? Pertanyaan ketiga. Nama saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana jika tidak dilakukan pengujian produk? Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Ira. Berasal dari mana Ciki Citato? Ciki Citato berasal dari Indonesia. Snack itu adalah salah satu produk andalan PT Indofood Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1968. Tempatnya berada di kantor pusat Indofood berlokasi di Sudirman Plaza. Lihat tangannya, lihat tangan aku. Lanjut ke pertanyaan Nai. Menurut pendapat kalian, apakah kualitas barang untuk memberikan kepuasan konsumen? Mengapa? Pendapat saya tentang kualitas barang adalah kualitas barang tidak hanya ditujukan dan memberikan kepuasan konsumen. Kualitas barang juga perlu untuk memenangkan kompetisi dengan para pesaing lain. Selain itu, kualitas barang yang tinggi juga perlu untuk menjaga moralitas dan loyalitas karyawan perusahaan terkait. Dan bolehkah saya mencicipi Citatonya? Untuk soal itu bisa diatur belakangan dan saya serahkan kepada anggota lainnya. Untuk pertanyaan ketiga dari Elsa, bagaimana jika tidak dilakukan pengujian produk? Apabila produk baru tidak dilakukan pengujian, maka si produsen harus bertanggung jawab terhadap segala resiko yang muncul. Apabila produk tersebut menyebabkan orang lain mengalami kerugian, apalagi sampai membahayakan atau sampai pada menghilangkan nyawa orang lain meskipun tidak disengaja. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Bila suaranya kurang jelas bisa disimpul aja. Mohon maaf bila ada kesalahan, tapi sepertinya tidak, karena cara selalu benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya beri tepuk tangan ya untuk kelompok yang di depan.